Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksara Rajendra Unasi, mahasiswa Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya di sini akan menjelaskan mengenai ekonomi hijau dan digital di Indonesia dan Asia Tenggara. Sekian. Di tengah upaya global untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, kolaborasi antara ekonomi hijau dan ekonomi digital di Indonesia serta Asia Tenggara semakin mendapat perhatian. Integrasi dua sektor ini tidak hanya menawarkan solusi atas tantangan lingkungan dan sosial, tetapi juga membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi, terutama dalam menghadapi pemulihan pasca pandemi COVID-19. Korelasi antara ekonomi hijau dan ekonomi digital di Indonesia serta Asia Tenggara semakin menjadi perhatian utama, terlebih dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Ekonomi hijau menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam praktik ekonomi yang tidak hanya berfokus pada konservasi alam, tetapi juga berusaha menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sementara itu, ekonomi digital mengandalkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi dengan memanfaatkan alat digital untuk mempercepat transaksi, memperluas akses pasar, dan memfasilitasi inovasi. Kedua sektor ini, ekonomi hijau dan digital, saling berhubungan erat dalam menciptakan peluang bagi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di kawasan ini. Di Indonesia, ekonomi hijau dianggap sebagai elemen kunci dalam strategi pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengutamakan angka pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, tetapi juga mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam semua aspek pembangunan. Ini sangat terlihat dalam sektor pariwisata Indonesia, di mana banyak inisiatif kewirausahaan hijau diterapkan untuk mempromosikan praktik keberlanjutan tanpa mengorbankan kelayakan ekonomi. Misalnya, dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, sektor pariwisata dapat tetap berkembang, namun tanpa merusak ekosistem alam yang ada. Selain itu, ekonomi hijau di Indonesia juga berfokus pada penegasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang menjadi landasan utama kebijakan pembangunan nasional, seperti pengurangan ketimpangan sosial dan penyediaan pekerjaan yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha mengimplementasikan kebijakan yang mendukung terciptanya pekerjaan yang tidak hanya memberikan pendapatan tetapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Integrasi teknologi digital ke dalam ekonomi hijau memberikan banyak manfaat. Digitalisasi dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dengan lebih efisien. Misalnya, melalui sistem pemantauan berbasis teknologi yang dapat melacak penggunaan energi atau air. Selain itu, platform digital membuka akses bagi pasar, produk, dan layanan hijau, memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM untuk memasarkan produk-produk ramah lingkungan ke pasar global. Pandemi COVID-19 telah mempercepat kebutuhan untuk mengadopsi strategi pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berbasis teknologi. Selama masa krisis, teknologi digital terbukti menjadi alat yang sangat efektif dalam memastikan kelangsungan operasional bisnis, mempercepat distribusi informasi, dan mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah yang berbasis pada keberlanjutan. Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, yang melihat ekonomi hijau sebagai salah satu jalur untuk mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi. Penelitian menunjukkan bahwa ekonomi hijau yang dipadukan dengan transformasi digital dapat mendorong daya saing di antara perusahaan domestik dan internasional, inovasi dalam model bisnis seperti pemanfaatan e-commerce untuk produk hijau atau penggunaan sistem digital untuk memperbaiki efisiensi rantai pasokan hijau, dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, platform digital tidak hanya memungkinkan promosi dan pemasaran produk hijau secara lebih luas, tetapi juga memberikan alat untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan di seluruh proses bisnis. Lebih lanjut, adopsi instrumen keuangan hijau seperti obligasi hijau yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan juga semakin dipermudah dengan adanya kemajuan digital.
Platform digital memungkinkan para investor dan pelaku usaha untuk lebih mudah mengakses dan berpartisipasi dalam pendanaan proyek-proyek yang mendukung tujuan keberlanjutan. Keterkaitan antara ekonomi hijau dan digital juga sangat jelas terlihat pada pengembangan sumber daya manusia. Untuk mendukung transformasi ekonomi hijau dan digital, Indonesia perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan di bidang teknologi dan keberlanjutan. Investasi dalam pendidikan digital dan pelatihan keterampilan baru sangat penting untuk membentuk tenaga kerja yang siap mendukung inisiatif ekonomi hijau yang berbasis teknologi. Khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM singkatnya. Di Indonesia yang berperan besar dalam perekonomian dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan. Misalnya dengan menggunakan aplikasi digital untuk manajemen rantai pasokan atau memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka sekaligus berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi. Di kawasan Asia Tenggara, tantangan terkait kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi semakin mendesak untuk diatasi dengan mengintegrasikan ekonomi hijau dan digital. Kawasan ini menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan sumber daya dan penurunan kualitas lingkungan yang memperluas solusi berbasis teknologi. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sambil mendorong pertumbuhan ekonomi, promosi teknologi energi terbarukan melalui platform digital merupakan contoh konkret dalam penerapan ekonomi hijau dan digital secara bersamaan. Misalnya, teknologi yang lebih efisien dalam pembangkitan energi dapat diperkenalkan dan dipromosikan melalui platform digital untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon di kawasan ini. Selain itu, platform digital juga dapat membantu pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan hijau, yang pada gilirannya dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk investasi berkelanjutan. Secara keseluruhan, korelasi antara ekonomi hijau dan ekonomi digital di Indonesia dan Asia Tenggara merupakan gabungan yang saling menguntungkan antara keberlanjutan lingkungan dan kemajuan teknologi. Melalui integrasi kedua sektor ini, kawasan ini dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan memanfaatkan inovasi digital untuk mendukung praktik ekonomi hijau, meningkatkan daya saing, dan mendorong perubahan sosial, kawasan ini dapat membangun ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan ramah lingkungan, serta lebih siap dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Udah.